Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Rabu pada tanggal 4 November 2020 dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita selanjutnya. Seperti biasa, Miss Eka mengingatkan untuk kamu silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir agar materi yang Miss Eka jelaskan insya Allah mudah kamu pahami dan nantinya bisa mengerjakan latihan yang diberikan. Nah, kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 5. Nah, masih di tema 5 wirausaha, yaitu subtema 2 usaha di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam materi pembelajaran hari ini yang pertama, dengan berdiskusi siswa mampu menjelaskan cara membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Dan yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kedua tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi pembelajaran hari ini. Kita masuk ke materi, yaitu dalam pembelajaran PPKN. Ayo mengamati. Cermati cerita tentang usaha Ibu Made Yuliani berikut ini. Abang kakak kembali Miss Eka ingatkan, untuk mempermudah pembelajaran kita, silahkan kamu buka buku paket tema 5 kamu, subtema 2 di pembelajaran ke-6. Nah, ketika Miss Eka membaca di sini, silahkan kamu simak dan ikut membaca dalam hati, sehingga apa yang Miss Eka bacakan bisa kamu pahami dan nantinya mudah saat mengerjakan jika ada latihan yang diberikan. Nah, apakah kamu pernah mendengar cerita tentang wirausaha Balitangi? Wah, dari namanya sepertinya menarik. Bisakah kamu menceritakan tentang Balitangi? Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai wirausaha Balitangi. Sebelumnya Miss Eka tanya, sama seperti yang ditanyakan oleh Udin dalam teks tersebut, apakah kamu sudah pernah mendengar mengenai wirausaha Balitangi? Iya, mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau ada yang baru mendengar hari ini ya. Nah, kalau baru mendengar hari ini, mari kita pelajari bersama-sama. Raga, Sukma, dan Semesta. Perjalanan Ibu Made Yuliani menggagas, membuat, dan memperjuangkan Balitangi sebagai produk lokal didasari ketulusan dan keinginan luhurnya untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat selaras dengan alam. Dengan pengalamannya berpuluh tahun sebagai bidan, beliau menyadari betul pentingnya proses menyehatkan jiwa raga sekaligus merawat lingkungan. Sebagai putri Pulau Dewata, ia terbiasa hidup dalam keyakinan bahwa alam semesta amatlah kaya akan warisan untuk dikembangkan dan bukan dihabiskan demi manfaatnya bagi masyarakat luas. Nah, kalau kamu perhatikan, inilah gambar Ibu Made Yuliani beserta dengan karyanya, yaitu Balitangi. Kita lanjut. Bahan dasar seluruh produk Balitangi diambil dari tanaman lokal yang sebagian besar dibudidayakan di tanah Dewata oleh petani lokal. Proses penanaman, pengambilan bahan, panen, pengeringan, sampai dengan selesainya rangkaian pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan keterjagaan lingkungan. Untuk pembuatan wewangian dari tumbuhan kering yang lazim disebut potpourri, bahan dasar yang digunakan adalah daun, bunga, dan buah yang sudah rontok atau terlihat mati. Proses pengeringan juga dilakukan dengan cara konvensional, yaitu menggunakan alat atau bahan kimia tanpa menggunakan alat atau bahan kimia apapun.
Tempat pengeringannya pun memanfaatkan lahan yang ada. Begitu pula dengan produk lain seperti bedak dingin, lulur, sabun, dan boreh. Dibuat dengan cara yang sengaja disederhanakan agar memungkinkan bagi siapapun untuk menirunya, sekalipun hanya untuk pemakaian rumah tangga. Sungguh mengagumkan perjalanan sebuah industri yang saat ini sudah merambah ke tingkat internasional, namun masih tetap dapat mempertahankan idealisme luhurnya, yaitu bukan hanya kebugaran raga, tapi juga perawatan kesegaran sukma, bukan hanya rempah, minyak, dan khasiatnya, tapi juga hasil bumi yang ditanam dengan ketulusan hati, bukan pula hanya bertujuan untuk berpadu dengan alam, namun juga menyatu dengan alam semesta. Nah, artikel ini ditulis oleh Hani Armansyah, yaitu berdasarkan wawancara dengan Ibu Made Yuliani pada Juli 2014. Nah, dari cerita mengenai Ibu Made Yuliani, mengenai wirausaha yang dimulai dari kecil-kecilan, dimulai dari sederhana, bahkan sekarang sudah merambah ke ranah internasional. Nah, itu artinya sudah mengglobal, berarti bahkan dari negara lain pun bisa menikmati atau bisa mengkonsumsi atau menggunakan hasil karya dari Ibu Made Yuliani. Nah, dari kisah mengenai Balitangi bisa kita simpulkan bahwa semua yang Allah ciptakan itu memiliki fungsinya tersendiri. Nah, Allah itu kan sudah menciptakan baik itu tumbuhan, hewan, dan kita manusia yang diberi akal dan pikiran, maka kitalah yang bisa mengolah atau bahkan menjaga dan melestarikan apapun yang sudah Allah ciptakan. Nah, contohnya seperti Ibu Made Yuliani tadi. Nah, beliau adalah seorang bidan yang dimana beliau itu peduli mengenai kesehatan warga atau masyarakat di sekitarnya, sehingga beliau memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya, yaitu tumbuhan yang sudah mulai kering, itu untuk dijadikan bahan-bahan atau produk dalam kesehatan, yaitu contohnya seperti bedak dingin, kemudian lulur, sabun, dan juga boreh. Nah, abang kakak, dari cerita Ibu Made Yuliani tadi yang berasal dari Pulau Dewata. Pulau Dewata itu adalah Bali. Nah, memang dari kepercayaan ibu tersebut bukan seagama dengan kita ya, tapi dari kepercayaannya beliau mempercayai bahwa seluruh yang diciptakan, yaitu alam semesta ini begitu kaya dan untuk dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk dihabiskan. Nah, jadi apalagi kita dalam agama Islam, sudah jelas bahwa seperti di pembelajaran sebelumnya, bagaimana kita diminta untuk menjaga dan melestarikan tumbuhan, baik itu lingkungan, kemudian juga hewan. Nah, dengan tujuan apa? Agar semua yang Allah ciptakan itu masih bisa dijaga, masih bisa digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan tidak habis. Karena semua yang Allah ciptakan itu memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Nah, itulah kisah mengenai Ibu Made Yuliani, si pembuat wirausaha Balitangi. Jadi dari cerita tersebut banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kamu menyimak apa yang Miss Eka baca, insya Allah kamu pasti memahami isi dari bacaan dan pesan yang disampaikan dari cerita mengenai Balitangi tersebut. Nah, kita lanjut. Di sini ada latihan. Silahkan kamu ambil buku paket tematik kamu. Mohon maaf, buku tulis tematik, yaitu buku tulis tematik kamu. Silahkan kamu kerjakan latihan yang diberikan. Nah, di sini ada 3 latihan. Yang pertama yaitu apa jenis wirausaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani. Nah, abang kakak, jenis wirausaha bukan nama usahanya. Nah, perhatikan soalnya dengan baik, kamu amati kembali soal tersebut, kamu pahami. Nah, yang kedua, sikap apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Made Yuliani? Nah, kan tadi sudah Miss Eka berikan penjelasan. Dan yang ketiga, apa manfaat dari usaha yang dijalankan Ibu Made Yuliani? Juga sudah Miss Eka berikan penjelasan. Nah, jika kamu mendengarkan saat Miss Eka menjelaskan dari awal sampai akhir, terutama pada saat menjelaskan mengenai cerita mengenai Balitangi yang diproduksi oleh Ibu Made Yuliani, kamu pasti bisa dengan mudah mengerjakan latihan tersebut dan Miss Eka yakin nilainya pasti bagus. Nah, silahkan
Kalau kamu kurang paham, silahkan kamu ulang video ini dan kamu dengarkan kembali saat Miss Eka menjelaskan. Nah, ketiga latihan tersebut kamu kerjakan dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, silahkan kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka tetap menunggu sampai jam 10 malam. Semangat ya abang kakak. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah mempelajari mengenai beragam wirausaha ya. Salah satunya yaitu mengenai Bali Tangi yang dibuat oleh Ibu Made Yuliani. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh wirausaha yang dihasilkan oleh anak bangsa yang hasilnya itu bahkan diekspor ke seluruh belahan dunia atau berbagai negara, baik itu negara-negara ASEAN maupun negara-negara yang lainnya. Untuk menambah wawasan kamu boleh mencarinya melalui internet. Kamu juga boleh mencarinya di YouTube yaitu mengenai Wirausaha Bangsa Indonesia. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dan menyimak Miss Eka saat menjelaskan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Miss Eka ajarkan mudah kamu pahami dan insya Allah ilmunya berkah dan diridhoi oleh Allah. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kerjakan latihannya dengan baik dan sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.